Rum pasal 1. Dari Paul, hamba Isa Almasih yang dipanggil untuk menjadi rasul dan yang dikhususkan untuk mengabarkan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikan Allah sebelumnya melalui wahyu yang disampaikan kepada nabi-nabinya dan yang kemudian dituliskan dalam kitab-kitab suci. Injil itu menjelaskan tentang Sang Anak yang datang dari Allah, yaitu Sang Anak yang dilahirkan sebagai manusia melalui garis keturunan Nabi Daud dan yang menurut Ruh Kesucian dinyatakan sebagai Sang Anak yang berkuasa yang datang dari Allah melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Dia adalah Isa Almasih, junjungan kita yang ilahi. Melalui Dia, kami memperoleh anugerah dan jabatan rasul untuk membawa semua suku bangsa pada ketaatan iman demi namanya. Dari antara mereka, kamu pun termasuk orang yang dipanggil untuk menjadi milik Isa Almasih. Hai kamu semua yang tinggal di kota Rum yang dikasihi Allah, dan yang dipanggil untuk menjadi orang-orang suci, anugerah dan sejahtera dari Allah Sang Bapa kita, dan dari Isa Almasih junjungan kita yang ilahi menyertai kamu. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Tuhanku melalui Isa Almasih atas kamu semua, sebab imanmu sudah termasyhur di seluruh dunia. Allah menjadi saksiku bahwa aku tak henti-hentinya menyebut kamu dalam setiap doaku. Kepadanyalah aku beribadah dengan ruhku dalam Injil Sang Anak yang datang daripadanya. Aku juga memohon semoga sekarang, setelah sekian lama, atas kehendak Allah, kedatanganku ke tempatmu akan memperoleh kemudahan. Karena hatiku rindu ingin melihat kamu dan membagikan kepadamu karunia rohani, sehingga kamu diteguhkan. Maksudnya, supaya kita dapat sama-sama dihibur oleh iman kita masing-masing, yaitu imanmu dan imanku. Aku hendak memberitahukan kepadamu, hai saudara-saudara, bahwa telah beberapa kali aku bermaksud datang ke tempatmu, tetapi sampai sekarang aku masih terhalang. Keinginanku ialah supaya aku memperoleh buah-buah di antara kamu, sama seperti di antara orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel. Aku berutang, baik kepada bangsa Yunani yang kebudayaannya tinggi, maupun kepada bangsa-bangsa lain yang masih rendah kebudayaannya, baik kepada orang bijaksana maupun kepada orang yang kurang terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin mengabarkan Injil juga kepada kamu yang tinggal di kota Rum. Aku tidak malu karena Injil, sebab Injil adalah kemahakuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang mempercayainya, mula-mula Bani Israel, tetapi kemudian juga orang Yunani. Karena di dalamnya dinyatakan pembenaran dari Allah yang dilandaskan pada iman dan memimpin kepada iman seperti telah tertulis, orang yang benar akan memperoleh hidup karena imannya. Murka Allah sedang dinyatakan dari surga atas segala kekafiran dan ketidakbenaran manusia yang mengurung kebenaran dengan ketidakbenaran. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah sesungguhnya nyata bagi mereka, sebab Allah sudah menyatakannya kepada mereka. Sejak alam semesta diciptakan, semua sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu kemahakuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat dilihat dengan jelas dari apa yang telah dibuatnya. Dengan demikian, mereka tidak dapat berdalih lagi. Mereka tahu bahwa yang ilahi itu ada, tetapi mereka tidak juga memuliakan Dia sebagaimana layaknya yang ilahi atau mengucap syukur kepadanya. Malah pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menyatakan diri sebagai orang yang bijaksana, padahal mereka bodoh. Kemuliaan Allah yang tidak binasa mereka ganti dengan patung-patung menyerupai manusia, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, atau binatang-binatang melata yang semuanya akan binasa.
Sebab itu Allah membiarkan mereka tertawan dalam keinginan hati mereka yang menyukai kecemaran, sehingga mereka saling melakukan hal-hal yang hina terhadap tubuh mereka sendiri. Kebenaran tentang Allah pun mereka ganti dengan kebohongan. Mereka justru menjunjung dan menyembah benda-benda ciptaan lebih daripada penciptanya, yaitu Allah yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Itulah sebabnya Allah membiarkan mereka tertawan oleh hawa nafsu yang hina. Bahkan perempuan-perempuan di antara mereka tidak lagi melakukan hubungan yang wajar dengan laki-laki, tetapi menggantinya dengan hubungan yang tidak wajar. Demikian juga dengan para lelaki. Mereka pun tidak lagi melakukan hubungan yang wajar dengan perempuan, tetapi sebaliknya, birahi mereka menyala-nyala seorang terhadap yang lain, sehingga laki-laki melakukan perbuatan mesum dengan laki-laki. Karena itu, mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan ketidakberesan mereka. Jadi, sebagaimana mereka enggan mengenal Allah, Ia pun membiarkan mereka tertawan oleh pikiran-pikiran mereka yang keliru, sehingga mereka berbuat hal-hal yang tidak pantas. Mereka penuh dengan ketidakbenaran, kejahatan, kelobaan, kebusukan, penuh dengan kedengkian, pembunuhan, pertengkaran, tipu daya, dan dendam. Mereka adalah pemfitnah, pengumpat, pembenci Allah. Mereka biadab, sombong, suka memegahkan diri, suka merencanakan kejahatan, durhaka terhadap orang tua mereka, kurang berakal, tidak memenuhi janji, tidak menaruh rasa sayang, dan tidak menaruh belas kasihan. Sekalipun mereka mengetahui firman Allah, yaitu bahwa orang-orang yang berbuat demikian harus dihukum mati, mereka tidak hanya melakukannya, tetapi juga mendukung orang-orang yang melakukannya. Rum pasal 2. Sebab itu engkau tidak dapat berdalih, hai manusia, siapapun engkau, yang menghakimi orang lain. Karena pada waktu engkau menghakimi orang lain, engkau juga menjatuhkan hukuman bagi dirimu sendiri, sebab engkau yang bertindak sebagai hakim, juga melakukan hal-hal yang serupa. Kita tahu bahwa hukuman Allah atas orang-orang yang berbuat demikian adalah didasarkan pada kebenaran. Engkau, hai manusia, yang menghakimi orang-orang yang berbuat demikian, padahal engkau pun melakukannya, apakah engkau menyangka bahwa engkau akan dapat meloloskan diri dari hukuman Allah? Atau apakah engkau tidak mengindahkan kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa kemurahan Allah itu adalah demi membawa engkau kepada pertobatan? Tetapi dengan sikap keras kepalamu dan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau sedang menimbun murka bagi dirimu sendiri sampai saatnya murka dan hukuman yang adil dari Allah dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya masing-masing. Bagi mereka yang tekun berbuat baik demi mendapatkan kemuliaan, hormat, dan ketidakbinasaan, Ia akan memberikan hidup yang kekal. Sedangkan bagi mereka yang mencari kepentingan sendiri dan yang tidak taat pada kebenaran, melainkan pada ketidakbenaran, akan ada murka dan geram. Kesusahan dan kesengsaraan pun akan menimpa setiap orang yang berbuat kejahatan. Mula-mula Bani Israel, tetapi kemudian orang Yunani juga. Sebaliknya, kemuliaan, kehormatan, dan kesejahteraan akan diterima oleh setiap orang yang berbuat kebaikan. Mula-mula Bani Israel, tetapi kemudian orang Yunani juga. Karena Allah tidak pandang bulu. Orang-orang berdosa yang tidak mengenal hukum Taurat, yaitu hukum yang terdapat dalam kitab suci Taurat, akan binasa tanpa hukum Taurat. Sedangkan orang-orang berdosa yang hidup di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum itu. Karena orang yang akan dibenarkan di hadapan Allah bukanlah orang yang mendengarkan isi hukum Taurat,
Mereka yang melakukan isi hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila orang-orang yang tidak mempunyai hukum Taurat melakukan hukum Taurat berdasarkan naluri mereka, maka diri mereka sendirilah yang menjadi dasar hukumnya, sekalipun mereka tidak mempunyai hukum Taurat. Hal itu menyatakan bahwa isi hukum Taurat telah tertulis dalam hati mereka, bahkan batin mereka pun turut memberi kesaksian, karena sering mereka dituduh atau dibela oleh pikiran mereka sendiri. Semua itu akan nampak pada saatnya, yaitu saat semua rahasia yang ada di dalam diri manusia akan dihakimi Allah melalui Isa Al-Masih, sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Engkau menyebut dirimu sebagai Bani Israel serta sebagai orang yang bersandar pada hukum Taurat, dan engkau bermegah karena menyembah Allah. Engkau mengetahui kehendaknya dan dapat memilih yang terbaik sebab engkau belajar dari hukum Taurat. Engkau meyakini diri sebagai penuntun bagi orang buta, sebagai pemberi cahaya bagi mereka yang berada dalam kegelapan, sebagai pengajar bagi mereka yang bodoh, dan sebagai guru bagi mereka yang belum dewasa, karena engkau telah memperoleh segala pengetahuan dan kebenaran dari hukum Taurat. Jika demikian halnya, hai engkau yang mengajari orang-orang lain, mengapa engkau tidak mengajari dirimu sendiri? Hai engkau yang mengajarkan supaya orang jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Hai engkau yang mengatakan supaya orang jangan berzina, mengapa engkau sendiri berbuat zina? Hai engkau yang membenci berhala-berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah-rumah berhala? Hai engkau yang bermegah karena hukum Taurat, mengapa engkau menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Karena kamu, nama Allah dihujah di antara bangsa-bangsa lain. Demikian telah tertulis dalam kitab suci. Khitan memang berfaedah jika engkau menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggarnya, maka keadaanmu yang berkhitan itu dianggap sama dengan tidak berkhitan. Jika seorang yang tidak berkhitan berpegang pada tuntutan-tuntutan hukum Taurat, bukankah ia dapat dianggap sebagai orang yang berkhitan juga? Bukankah orang yang tidak mengenal khitan tetapi menaati hukum Taurat itu akan menghakimi engkau, orang yang berkitab dan berkhitan tetapi melanggar hukum Taurat? Karena yang disebut Bani Israel sejati bukan saja yang tampak secara lahiriahnya, dan yang disebut khitan sejati bukan saja yang tampak dari luar secara lahiriahnya. Bani Israel sejati adalah orang yang hidup sesuai menurut agamanya di dalam batinnya, dan khitan sejati adalah khitan pada hati, bersifat rohani, bukan secara tertulis sebagaimana diperintahkan di dalam hukum. Orang yang demikian itu akan mendapat pujian, bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Rum pasal 3. Jika begitu, apakah kelebihan Bani Israel? Atau apakah gunanya khitan itu? Banyak gunanya, bahkan dalam segala hal. Pertama-tama, sebab firman Allah dipercayakan kepada Bani Israel. Bagaimana jika sebagian dari antara mereka tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan mereka mengubah kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak, sebab sekalipun semua manusia adalah pembohong, Allah itu benar, seperti tertulis dalam kitab suci, supaya terbukti bahwa engkau benar dalam apa yang kau firmankan, dan menang ketika engkau dipersalahkan. Tetapi jika apa yang benar dari Allah ditunjukkan melalui ketidakbenaran kita, apa yang harus kita katakan? Tidak adilkah Allah apabila Ia mendatangkan murkanya atas kita? Aku berkata sewajarnya, sebagaimana manusia. Sekali-kali tidak, karena jika begitu, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika karena kebohonganku, kebenaran Allah menjadi semakin nyata sehingga kemuliaannya bertambah,
Mengapa aku masih juga dihakimi sebagai seorang pendosa? Mengapa tidak kita katakan, marilah kita berbuat jahat, supaya yang baik itu datang? Beberapa orang memfitnah kami dengan mengatakan bahwa kami berkata begitu. Mereka akan dijatuhi hukuman secara adil. Jadi bagaimana? Apakah kita sebagai Bani Israel lebih baik daripada mereka yang tidak termasuk Bani Israel? Sekali-kali tidak. Karena kami sudah mengemukakan tuduhan bahwa semua orang, baik Bani Israel maupun orang-orang Yunani, berada di bawah kuasa dosa seperti telah tertulis. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun berpengertian. Tidak seorang pun mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng dan menjadi tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terbuka. Dengan lidahnya mereka menipu, sama seperti ular. Di bawah bibir mereka tersimpan bisa. Mulut mereka penuh dengan kutuk dan kepahitan. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah manusia. Dalam jalan-jalan mereka hanya ada keruntuhan dan kesusahan, sedangkan jalan kesejahteraan tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada diri mereka. Kita pun tahu bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam kitab suci Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya setiap mulut terkatup dan seisi dunia jatuh ke bawah penghakiman Allah. Sebab tidak ada satu manusia pun yang akan dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena melalui hukum Tauratlah orang menjadi tahu apa itu dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, pembenaran dari Allah telah dinyatakan. Kitab suci Taurat dan kitab para nabi memang memberi kesaksian tentang hal itu, yaitu pembenaran dari Allah berdasarkan iman kepada Isa Al-Masih. Hal itu berlaku bagi semua orang yang percaya, tanpa ada pembedaan. Sebab semua orang telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Tetapi karena anugerahnya, mereka dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan di dalam Isa Al-Masih. Allah telah menjadikan Isa Al-Masih sebagai kurban pendamaian melalui iman di dalam darahnya. Hal itu adalah untuk menyatakan keadilannya. Sebab di dalam kesabarannya, Ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu kala. Maksudnya ialah untuk menyatakan pada masa kini keadilannya, yaitu bahwa Ia yang benar itu dapat membenarkan mereka yang beriman kepada Isa. Kalau begitu, masih adakah tempat untuk bermegah? Tidak ada lagi. Kaidah apakah yang meniadakannya? Kaidah bahwa seseorang harus melakukan hukum Taurat? Tidak, melainkan kaidah iman. Sebab menurut keyakinan kami, manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Apakah kamu menyangka bahwa Allah adalah Tuhan bagi Bani Israel saja? Bukankah Ia juga Tuhan bagi orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel? Ya, Ia memang Tuhan bagi orang-orang yang lain juga, karena Allah itu satu. Ia akan membenarkan orang-orang berkitan atas dasar iman mereka, dan orang-orang yang tidak berkitan atas dasar iman mereka juga. Kalau begitu, apakah karena iman itu kami meniadakan hukum Taurat? Sekali-kali tidak, tetapi sebaliknya, kami justru meneguhkannya. Rum pasal 4. Kalau begitu, apa yang hendak kita katakan mengenai apa yang didapat oleh Nabi Ibrahim, nenek moyang jasmani kita? Jika Ibrahim dibenarkan oleh perbuatannya, maka ada sesuatu yang dapat ia megahkan dari dirinya. Tetapi tidak demikian di mata Allah, karena apa yang tertulis dalam kitab suci? Ibrahim percaya kepada Allah,
dan hal itu diperhitungkan baginya sebagai kebenaran. Bagi orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai pemberian, melainkan sebagai haknya. Namun, orang yang tidak bekerja tetapi percaya kepada Dia yang dapat membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Sama seperti Nabi Daud yang menyebut seseorang berbahagia karena Allah menganggapnya benar tanpa memperhitungkan apa yang dilakukannya. Berbahagialah mereka yang diampuni kesalahan-kesalahannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Apakah ucapan berbahagialah di situ ditujukan bagi orang yang berkitan saja, atau bagi orang yang tidak berkitan juga? Kami telah mengatakan bahwa bagi Ibrahim, iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Kapan Allah mulai memperhitungkan hal itu baginya? Setelah ia berkitan atau sebelumnya? Bukan sesudahnya, melainkan sebelum ia dikitan. Kalau begitu, kitan itu ia terima hanya sebagai meterai dari kebenaran berdasarkan iman, yaitu apa yang diperolehnya pada waktu ia belum berkitan. Dengan demikian, ia menjadi bapa bagi umat beriman meskipun mereka tidak berkitan, supaya kebenaran itu diperhitungkan juga bagi mereka. Selain itu, ia pun menjadi bapa bagi orang-orang berkitan, yaitu orang-orang yang bukan semata-mata berkitan, melainkan juga hidup mengikuti jejak iman yang ditempuh oleh nenek moyang kita Ibrahim pada waktu ia belum berkitan. Janji yang diberikan kepada Ibrahim dan keturunannya untuk menjadi ahli waris dunia ini tidak datang melalui hukum Taurat, melainkan melalui pembenaran berdasarkan iman. Karena jika mereka yang bersandar pada hukum Taurat menjadi ahli waris dunia, maka sia-sialah iman dan janji pun menjadi batal. Hukum Taurat mendatangkan murka, tetapi jika di suatu tempat tidak ada hukum itu, maka di situ tidak ada pelanggaran. Itulah sebabnya janji Allah datang melalui iman, supaya nyata bahwa janji itu didasarkan atas anugerah dan bersifat pasti bagi semua keturunan Ibrahim. Jadi, bukan hanya bagi mereka yang bersandar pada hukum Taurat, melainkan juga bagi mereka yang mengikuti jejak iman Ibrahim, yang adalah Bapa kita semua, seperti telah tertulis dalam kitab suci, Aku telah mengangkat engkau menjadi bapa bagi banyak bangsa. Ia adalah Bapa kita di hadapan Allah yang ia percayai, yaitu Tuhan yang menghidupkan orang mati, dan yang oleh sabdanya membuat segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Walaupun tampaknya tidak ada harapan, Ibrahim tetap percaya di dalam pengharapannya, sehingga ia menjadi bapa bagi banyak bangsa seperti yang sudah disabdakan olehnya. Demikianlah banyaknya keturunanmu nanti. Kepercayaannya tidak berkurang, meskipun ia sadar bahwa tubuhnya sudah lemah, karena umurnya kira-kira sudah 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah pun telah mati. Tetapi karena ia ingat akan janji Allah, hatinya tidak bimbang oleh ketidakpercayaan. Malah, ia dikuatkan oleh imannya dan Allah pun dimuliakannya. Ia yakin sepenuhnya bahwa Allah mampu melakukan apa yang telah dijanjikannya. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan baginya sebagai kebenaran. Apa yang tertulis mengenai Ibrahim, yaitu bahwa hal itu diperhitungkan baginya sebagai kebenaran, bukan berlaku untuk dirinya saja, melainkan juga untuk kita. Jadi, hal itu pun akan diperhitungkan bagi kita yang percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Isa, junjungan kita yang ilahi, dari antara orang mati. Isa itu telah diserahkan karena ketidaktaatan kita dan dibangkitkan agar kita dibenarkan. Rum pasal 5. Kita telah dibenarkan karena iman. Sebab itu kita hidup dalam damai dengan Allah
melalui Isa Almasih, junjungan kita yang ilahi. Melalui Dia juga, karena iman, kita diberi jalan masuk pada anugerah. Di dalam anugerah inilah kita sekarang tinggal. Selain itu, kita bermegah atas keyakinan bahwa kita akan mendapat bagian dalam kemuliaan Allah. Bahkan bukan itu saja, kita pun bermegah di dalam kesusahan, sebab kita tahu bahwa kesusahan itu mendatangkan ketabahan. Selanjutnya, ketabahan mendatangkan keteguhan hati, dan keteguhan hati mendatangkan pengharapan. Pengharapan itu tidak akan mempermalukan kita, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Ruh Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Ketika kita masih lemah, pada waktu yang ditentukan oleh Allah, Al-Masih telah mati bagi kita, orang-orang fasik. Sukar sekali seseorang mau mati untuk orang yang benar. Sekalipun untuk orang yang baik, barangkali ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita karena Al-Masih telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Maka lebih-lebih lagi sekarang, setelah kita dibenarkan oleh darah-Nya, tentu Ia akan menyelamatkan kita dari murka Allah. Karena jika waktu kita masih menjadi seteru Allah, kita didamaikan dengan Dia melalui kematian Sang Anak yang datang daripadanya, lebih-lebih lagi sekarang setelah kita berdamai, tentu kita akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Bahkan bukan itu saja, kita pun dapat bermegah di dalam Allah melalui Isa Almasih, junjungan kita yang ilahi, karena melalui Dialah sekarang kita didamaikan dengan Allah. Dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan dosa itu menyebabkan kematian. Selanjutnya, kematian itu menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sesungguhnya sebelum hukum Taurat diturunkan, dosa telah ada di dalam dunia ini. Tetapi karena hukum Taurat belum ada, maka dosa tidak diperhitungkan. Padahal maut telah merajalela sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Musa, bahkan atas orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran yang sama seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Adam. Adam adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidak dapat disamakan dengan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Adam. Karena jika kesalahan satu orang saja menyebabkan banyak orang menuju maut, maka jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan pemberian yang dilimpahkannya bagi banyak orang melalui diri satu orang, yaitu Isa Almasih. Pemberian Allah itu tidak dapat disamakan dengan akibat dari dosa satu orang tadi, karena akibat dari penghakiman atas dosa satu orang itu adalah penghukuman, sedangkan akibat dari karunia Allah atas banyaknya kesalahan adalah pembenaran. Karena kesalahan satu orang, maut berkuasa melalui satu orang itu. Jika demikian, maka lebih-lebih lagi mereka yang menerima pembenaran atas kelimpahan anugerah-Nya akan berkuasa dalam hidup melalui satu orang juga, yaitu Isa Almasih. Sebab itu, sama seperti kesalahan satu orang menyebabkan semua orang berada di bawah penghukuman, demikian juga tindakan yang benar dari satu orang memungkinkan semua orang dibenarkan, sehingga mereka memperoleh hidup. Karena sama seperti kedurhakaan satu orang menyebabkan banyak orang menjadi pendosa, demikian juga ketaatan satu orang menyebabkan banyak orang menjadi orang benar. Ketika hukum Taurat masuk, kesalahan semakin bertambah-tambah. Tetapi dengan semakin bertambahnya dosa, anugerah Allah pun semakin melimpah. Maksudnya ialah supaya sebagaimana dosa berkuasa hingga mendatangkan kematian, demikian juga anugerah Allah akan berkuasa untuk mendatangkan hidup kekal melalui pembenaran dalam Isa Almasih, junjungan kita yang ilahi. Rum pasal 6. Kalau begitu,
Apa yang dapat kita katakan? Patutkah kita tetap tinggal di dalam dosa supaya anugerah Allah itu semakin bertambah? Sekali-kali tidak. Kalau kita telah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita masih hidup di dalam dosa? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dipermandikan dalam Isa Almasih telah dipermandikan ke dalam kematiannya? Melalui permandian dalam kematiannya itu, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sebagaimana Almasih sudah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Sang Bapa, demikian juga kita dapat hidup di dalam kehidupan yang baru. Karena jika kita telah bergabung dengan Dia dalam kematian yang serupa dengan kematiannya, maka kita pun akan bergabung dengan Dia dalam kebangkitan yang serupa dengan kebangkitannya. Kita tahu bahwa diri kita yang lama sudah disalibkan bersama-sama dengan Dia, supaya kuasa dosa yang merajalela di dalam tubuh kita lenyap, sehingga kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena siapa telah mati, ia telah dibebaskan dari dosa. Tetapi jika kita sudah mati bersama Almasih, kita percaya bahwa kita juga akan hidup bersamanya. Kita tahu bahwa Almasih yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati tidak akan mati lagi. Maut pun tidak lagi berkuasa atas dirinya. Kematiannya adalah kematian bagi dosa, sekali untuk selama-lamanya, sedangkan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian jugalah hendaknya kamu menganggapnya, yaitu bahwa dirimu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Isa Almasih. Sebab itu jangan biarkan dosa merajalela lagi di dalam tubuhmu yang fana, sehingga kamu menuruti keinginan-keinginannya. Jangan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai menjadi alat-alat ketidakbenaran. Tetapi sebaliknya, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang telah hidup kembali dari kematian, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dipakai menjadi alat-alat kebenaran. Dosa tidak akan menjadi tuanmu lagi, karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah anugerah. Kalau begitu, patutkah kita tetap berbuat dosa sebab kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah anugerah? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kamu bahwa jika kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang untuk menuruti perintahnya, maka kamu adalah hamba dari orang yang kamu turuti itu? Kamu adalah hamba, entah hamba dari dosa yang memimpin kepada maut, atau hamba dari ketaatan yang memimpin kepada kebenaran. Tetapi puji syukur bagi Allah, karena walaupun dahulu kamu adalah hamba-hamba dosa, ternyata sekarang dengan kesungguhan hati, kamu mengikuti ajaran yang ke dalamnya kamu telah diserahkan. Kamu pun telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku menggunakan istilah-istilah yang biasa digunakan orang untuk menolongmu dalam kelemahanmu. Sama seperti dahulu, kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba bagi kecemaran dan ketidaktertiban yang mendatangkan kedurhakaan, demikianlah hendaknya sekarang kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba dari kebenaran yang mendatangkan penyucian. Ketika kamu masih menjadi hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Buah-buah bagaimanakah yang kamu peroleh pada waktu itu? Sekarang kamu merasa malu atas hal-hal itu, bukan? Karena kesudahan dari semua hal itu adalah maut. Akan tetapi, sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah, sehingga kamu memperoleh buah-buah yang mendatangkan penyucian, dan yang kesudahannya adalah hidup kekal. Karena upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Isa Almasih, junjungan kita yang ilahi. Rum pasal 7. Atau tidak tahukah kamu, hai saudara-saudaraku, aku berbicara dengan mereka yang tahu tentang hukum Taurat,
bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu masih hidup? Seorang perempuan yang bersuami misalnya, terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya masih hidup. Tetapi, jika suaminya meninggal, ia terlepas dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Itulah sebabnya, jika perempuan itu menikah dengan laki-laki lain sementara suaminya masih hidup, maka ia dianggap berzina. Tetapi, jika suaminya sudah meninggal, maka bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya, sehingga ia dianggap tidak berzina kalau ia menikah lagi dengan laki-laki lain. Demikian jugalah kamu, hai saudara-saudaraku. Kamu telah mati bagi hukum Taurat melalui tubuh Almasih, sehingga kamu menjadi milik orang lain, yaitu Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan buah bagi Allah. Ketika kita masih hidup dalam keduniawian, segala keinginan dosa yang muncul karena adanya hukum Taurat bekerja di dalam anggota-anggota tubuh kita, sehingga kita menghasilkan buah bagi maut. Sekarang kita sudah terlepas dari hukum Taurat karena kita telah mati bagi hukum itu yang dahulu mengikat kita. Dengan demikian, kita dapat beribadah dengan cara baru berdasarkan ruh, bukan dengan cara lama berdasarkan hukum yang tertulis. Jadi, apa yang akan kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Justru aku tidak mengenal apa itu dosa kalau tidak ada hukum Taurat. Aku tidak tahu apa itu keinginan jahat kalau tidak ada hukum Taurat yang mengatakan, Jangan mengingini milik orang lain. dengan adanya perintah itu, dosa memperoleh kesempatan untuk menghidupkan rupa-rupa keinginan jahat di dalam diriku. Jadi, seandainya hukum Taurat itu tidak ada, dosa pun mati. Sebelum aku mendengar hukum Taurat, aku hidup. Tetapi ketika perintah-perintah muncul, maka dosa menjadi hidup dan aku mati. Perintah yang seharusnya mendatangkan hidup, ternyata mendatangkan maut bagiku. Karena dengan adanya perintah itu, dosa memperoleh kesempatan untuk menipu aku, sehingga melalui perintah itu juga, aku dibunuhnya. Jadi, hukum Taurat itu suci, dan perintah yang tertulis di dalamnya pun suci, benar, serta baik. Kalau begitu, apakah yang baik itu menjadi sesuatu yang mendatangkan maut bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya menjadi nyata bahwa memang begitulah dosa. Dosa itu mendatangkan maut bagiku melalui apa yang baik, dan dengan adanya perintah, dosa itu menjadi semakin nyata sebagai dosa. Kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani, sedangkan aku ini bersifat jasmani, terjual sebagai hamba dosa. Aku sendiri tidak memahami apa yang kulakukan, sebab bukan apa yang kukehendaki yang aku lakukan, melainkan apa yang kubenci, itulah yang aku lakukan. Jika aku melakukan apa yang tidak kukehendaki, maka aku mengakui bahwa hukum Taurat itu memang baik. Jadi, bukan aku yang melakukannya, melainkan dosa yang ada di dalam diriku. Karena aku tahu bahwa di dalam diriku, yaitu di dalam kemanusiawianku ini, tidak ada yang baik. Kehendak untuk melakukan apa yang baik memang ada padaku, tetapi aku tidak dapat mewujudkannya. Sebab aku tidak melakukan apa yang kukehendaki, yaitu yang baik, melainkan apa yang tidak kukehendaki, yaitu yang jahat, itulah yang aku lakukan. Jadi, apabila aku melakukan apa yang tidak kukehendaki, maka sesungguhnya bukan aku yang melakukannya, melainkan dosa yang ada di dalam diriku. Aku pun mendapati hukum ini, yaitu ketika aku ingin berbuat baik, apa yang buruk itu ada padaku. Karena di dalam batinku, aku menyukai hukum Allah. Tetapi aku melihat ada hukum lain dalam anggota-anggota tubuhku yang berperang melawan hukum akal budiku, sehingga aku tertawan oleh hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku adalah orang yang celaka.
Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh yang mendatangkan maut ini? Puji syukur kupanjatkan kepada Allah melalui Isa Almasih, junjungan kita yang ilahi. Jadi, dengan akal budiku, aku mengabdi pada hukum Allah, dan dengan kemanusiawianku, aku mengabdi pada hukum dosa. Rum pasal 8. Sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada dalam Isa Almasih, karena hukum Ruh yang memberi hidup dalam Isa Almasih itu sudah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Allah telah memenuhi apa yang tidak dapat dipenuhi oleh hukum Taurat karena lemahnya keberadaan manusia, yaitu dengan jalan mengutus Sang Anak yang datang daripadanya. Dengan mengambil rupa manusia yang dikuasai dosa, Sang Anak itu dijadikan kurban karena dosa, sehingga dengan demikian Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa yang ada dalam diri manusia. Maksudnya ialah supaya apa yang dituntut oleh hukum Taurat dapat dipenuhi di dalam kita, yang tidak lagi hidup menurut keduniawian, melainkan menurut Ruh. Mereka yang hidup menurut keduniawian memikirkan hal-hal yang duniawi, tetapi mereka yang hidup menurut Ruh memikirkan hal-hal yang rohani. Pikiran yang duniawi mendatangkan maut, tetapi pikiran yang dikuasai oleh Ruh mendatangkan hidup serta sejahtera. Pikiran yang duniawi pun mendatangkan perseteruan dengan Allah, karena pikiran yang demikian tidak takluk pada hukum Allah dan memang tidak mau takluk. Jadi, mereka yang hidup dalam keduniawian tidak mungkin menyenangkan Allah. Namun, kamu tidak hidup dalam keduniawian, melainkan dalam Ruh, jika Ruh Allah benar-benar ada di dalam dirimu. Jika seseorang tidak memiliki Ruh Almasih, ia bukan milik Almasih. Jika Almasih ada di dalam dirimu, maka walaupun tubuhmu dapat mati karena dosa, ruhmu hidup karena kebenaran. Jika Ruh Dia yang telah membangkitkan Isa dari antara orang mati ada dalam dirimu, maka Dia yang telah membangkitkan Isa Almasih dari antara orang mati itu akan menghidupkan juga tubuhmu yang dapat mati itu oleh Ruh-Nya yang ada di dalam dirimu. Sebab itu, hai saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang berutang, bukan kepada hal-hal duniawi untuk hidup menurut keduniawian, karena jika kamu hidup menurut keduniawian, maka kamu akan mati. Tetapi, jika dengan kuasa Ruh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Jadi, semua orang yang dipimpin oleh Ruh Allah adalah anak-anak Allah. Kamu tidak menerima ruh perhambaan sehingga kamu menjadi takut lagi. Tetapi, kamu telah menerima Ruh yang mengangkat kamu sebagai anak Allah. Dan dengan Ruh itu, kita dapat berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Bersama-sama dengan Ruh kita, Ruh itu memberi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris, yaitu ahli waris Allah. Dengan demikian, kita menjadi ahli waris bersama-sama dengan Almasih. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita pun akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Menurut pendapatku, semua kesusahan yang ada pada masa sekarang ini tidak sepadan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Semua ciptaan sangat merindukan saat anak-anak Allah dinyatakan, sebab semua ciptaan telah ditundukkan pada kesia-siaan, bukan atas kehendak mereka sendiri, melainkan atas kehendak Dia. Namun, ada pengharapan bahwa ciptaan itu sendiri akan dibebaskan dan tidak lagi menjadi hamba kebinasaan, serta dapat turut menikmati kemerdekaan yang menyertai kemuliaan anak-anak Allah. Karena kita juga mengetahui bahwa sampai sekarang ini, semua ciptaan sama-sama mengerang dan merasa sakit bersalin. Bukan mereka saja, melainkan juga kita yang telah memperoleh buah sulung Ruh, mengerang dalam hati sementara kita menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita.
Di dalam pengharapan inilah kita diselamatkan. Tetapi pengharapan akan sesuatu yang sudah kelihatan tidak dapat lagi disebut sebagai pengharapan. Karena adakah orang yang masih mengharapkan sesuatu yang telah dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Demikian juga Ruh menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana sepatutnya berdoa, tetapi Ruh sendiri memanjatkan permohonan untuk kita dengan keluh kesah yang tak dapat diucapkan dengan kata-kata. Allah yang menyelidiki hati manusia mengetahui apa yang dimaksud oleh Ruh itu, sebab Ruh itu berdoa untuk orang-orang saleh sesuai dengan kehendak Allah. Kita pun tahu bahwa segala sesuatu turut mendatangkan kebajikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan maksudnya. Karena mereka yang diketahui Allah sejak semula juga ditentukan untuk menjadi serupa dengan Sang Anak yang datang daripadanya, sehingga Sang Anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukan Allah dari semula itu dipanggilnya pula. Mereka yang dipanggilnya dibenarkannya pula. Dan mereka yang dibenarkannya dimuliakannya pula. Apa yang hendak kita katakan menanggapi semua hal itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan Sang Anak yang datang daripadanya, melainkan yang menyerahkannya bagi kita semua, masakan Ia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Sang Anak itu? Siapakah yang akan mendakwa orang-orang pilihan Allah? Allah sendirilah yang telah membenarkan kita. Siapakah yang dapat mempersalahkan kita? Isa Al-Masih yang telah mati, bahkan lebih daripada itu, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi perantara bagi kita? Siapakah yang dapat menceraikan kita dari kasih Al-Masih? Dapatkah kesusahan, kesengsaraan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang menceraikan kita dari kasih-Nya? Seperti telah tertulis, Oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap seperti domba-domba yang akan disembelih. Tidak. Sebaliknya dalam semua itu, kita menang telak oleh Dia yang mengasihi kita. Karena menurut keyakinanku, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa, baik hal-hal yang ada sekarang maupun yang akan datang, berbagai kekuatan, tempat yang tinggi, tempat yang dalam, ataupun ciptaan yang manapun, tidak akan dapat menceraikan kita dari kasih Allah dalam Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi. Rum pasal 9. Aku mengatakan kebenaran di dalam Al-Masih. Aku tidak berbohong. Bahkan hati nuraniku pun yang dikuasai oleh Ruh Allah menjadi saksiku bahwa aku sangat berduka cita dan tidak putus-putusnya bersedih hati. Aku juga rela seandainya aku harus terkutuk dan terpisah dari Al-Masih demi saudara-saudaraku, yaitu mereka yang sebangsa denganku. Mereka adalah Bani Israel. Merekalah yang mempunyai hak sebagai anak Allah, kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, tata ibadah, dan segala janji Allah. Mereka adalah keturunan nenek moyang yang besar. Bahkan dari antara mereka jugalah Al-Masih lahir sebagai manusia. Dialah yang terutama dari segala sesuatu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Meskipun begitu, tidak berarti firman Allah gagal. Karena tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel sejati. Dan tidak semua keturunan Ibrahim dapat disebut sebagai keturunannya. Melainkan seperti telah tertulis, Keturunan dari Ishaklah yang akan disebut sebagai keturunanmu. hal ini menunjukkan bahwa bukan anak-anak yang lahir secara jasmani yang disebut sebagai anak-anak Allah, melainkan keturunan yang berasal dari janjilah
yang diperhitungkan sebagai keturunannya. Karena janji itu berbunyi demikian, Tahun depan, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang ini, aku akan datang kembali, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Bukan itu saja, Ribkah mengandung 2 anak dari 1 orang ayah, yaitu Nabi Ishak, leluhur kita. Sebelum kedua anaknya itu lahir, bahkan sebelum mereka melakukan yang baik atau yang jahat, supaya maksud Allah dalam pemilihan tetap berlaku, yaitu bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan panggilannya, kepada Ribkah disabdakan, Anak yang lebih tua akan menjadi hamba yang lebih muda. seperti telah tertulis, Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Sekali-kali tidak, karena Allah bersabda kepada Musa, Aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan, dan aku akan menaruh rasa sayang kepada siapa aku mau menaruh rasa sayang. Jadi, hal itu tidak tergantung pada keinginan atau usaha manusia, melainkan pada belas kasihan Allah. Karena di dalam kitab suci dikatakan demikian kepada Firaun, Untuk maksud inilah aku mengangkat engkau, yaitu supaya melalui engkau aku dapat menyatakan kekuasaanku, sehingga namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, ia berbelas kasihan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan mengeraskan hati siapa saja yang dikehendakinya. Mungkin kamu akan bertanya kepadaku, jika demikian, mengapa manusia masih dipersalahkan oleh Allah? Karena siapakah yang dapat melawan kehendaknya? Siapakah engkau, hai manusia, sehingga engkau berani berbantah melawan Allah? Dapatkah barang yang dibentuk oleh seseorang berkata kepada pembentuknya, Mengapa kau buat aku demikian? Bukankah tukang periuk mempunyai hak atas tanah liatnya? Dari gumpalan yang sama, ia dapat membuat sebuah benda untuk tujuan yang mulia, sekaligus benda lain untuk tujuan yang tidak mulia. Demikianlah halnya dengan Allah. Mungkin saja untuk menyatakan murkanya dan menunjukkan kekuasaannya, ia bersikap panjang sabar terhadap benda-benda yang dimurkainya dan yang telah dipersiapkan untuk dibinasakan. Dengan cara itu, mungkin saja ia menunjukkan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda yang dikasihaninya dan yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita, orang-orang yang telah dipanggil olehnya bukan hanya dari Bani Israel, melainkan juga dari luar Bani Israel. Hal itu sesuai dengan firman yang telah disampaikannya melalui Nabi Hosea. Mereka yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan mereka yang belum pernah kukasihi akan kusebut kekasihku. Kemudian di tempat aku pernah bersabda, kamu ini bukanlah umatku. Disitulah orang-orang akan disebut sebagai anak-anak Allah, Tuhan yang hidup. Nabi Yesaya pun berseru demikian mengenai Bani Israel. Sekalipun jumlah keturunan Israel sebanyak pasir di tepi laut, hanya sisanya sajalah yang akan diselamatkan. Karena dengan tuntas dan segera, Tuhan akan melaksanakan keputusannya atas bumi ini. Seperti telah disampaikan Yesaya sebelumnya, Jikalau Tuhan, penguasa alam semesta, tidak meninggalkan bagi kita keturunan, maka kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama dengan Gomora. kalau begitu, apa yang hendak kita katakan? Orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel, yang tidak mengejar kebenaran, justru sudah mendapatkannya, yaitu kebenaran berdasarkan iman. Tetapi Bani Israel yang sungguh-sungguh mengejar kebenaran berdasarkan hukum, tidak dapat memenuhi tuntutan hukum itu. Apa sebabnya? Sebab mereka mengejarnya bukan dengan iman, melainkan dengan perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti telah tertulis,
Sesungguhnya, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang membuat orang tersandung, sebuah batu karang yang membuat orang terjatuh. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Rum pasal 10. Hai saudara-saudaraku, kehendak hatiku dan permohonanku kepada Allah bagi Bani Israel ialah supaya mereka diselamatkan. Aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka memiliki semangat dalam beribadah kepada Allah, tetapi bukan atas dasar pengertian yang benar. Mereka tidak mengenal pembenaran dari Allah dan berusaha mencari pembenaran berdasarkan pengertian mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak takluk pada pembenaran yang berasal dari Allah itu. Al-Masih telah menggenapi hukum Taurat, sehingga setiap orang yang beriman dibenarkan. Tentang pembenaran berdasarkan hukum Taurat, Musa menerangkan demikian. Orang yang menaati hukum Taurat akan hidup karena hal itu. Sedangkan pembenaran berdasarkan iman mengatakan demikian. Jangan katakan dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga? Untuk membawa Al-Masih turun, Atau siapa yang akan turun ke alam kubur? untuk membawa Al-Masih naik dari antara orang-orang mati. Apa yang dimaksud? Firman itu begitu dekat padamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman tentang iman yang kami ajarkan. Karena jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Isa adalah junjungan yang ilahi, dan di dalam hatimu kamu percaya bahwa Ia telah dibangkitkan Allah dari antara orang-orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hatinya seseorang percaya sehingga ia dibenarkan, dan dengan mulutnya seseorang mengaku sehingga ia diselamatkan. Dalam kitab suci dikatakan, Siapa percaya kepadanya tidak akan mendapat malu. karena tidak ada pembedaan antara Bani Israel dengan orang-orang Yunani. Allah yang sama jugalah yang menjadi Tuhan atas semuanya. Ia sangat bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya, Karena setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. akan tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya kalau mereka belum pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar kalau tidak ada orang-orang yang mengabarkan tentang Dia kepada mereka? Bagaimana orang-orang dapat mengabarkan tentang Dia kalau mereka tidak diutus? Seperti telah tertulis, Betapa eloknya kaki orang-orang yang membawa kabar baik. meskipun demikian, tidak semua orang mau menerima kabar baik itu, seperti dikatakan oleh Yesaya. Ya Tuhan, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman datang melalui pendengaran, dan apa yang didengar adalah sabda Al-Masih. Tetapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Mereka tentu mendengarnya, karena Suara mereka telah sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka telah sampai ke ujung bumi. aku bertanya lagi, apakah Bani Israel tidak memahaminya? Pertama-tama, Musa menyampaikan, Aku akan membangkitkan rasa cemburu dalam hatimu terhadap orang-orang yang tidak disebut umatku, dan aku akan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bodoh. Kemudian dengan sangat berani Yesaya menyampaikan, Aku telah berkenan ditemui oleh orang-orang yang tidak mencari aku. Aku pun telah berkenan menyatakan diriku kepada orang-orang yang tidak menanyakan aku. Tetapi mengenai Bani Israel, inilah yang disampaikannya. Sepanjang hari, aku mengulurkan tanganku kepada bangsa yang durhaka dan yang suka membantah. Rum pasal 11. Kemudian aku bertanya, apakah Allah sudah menolak umatnya? Sekali-kali tidak.
Aku sendiri pun adalah orang Israel, keturunan Ibrahim, dari suku Binyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang telah dipilihnya sejak dahulu. Tidak tahukah kamu apa yang dikatakan kitab suci tentang Nabi Ilyas? Bagaimana ia memohon kepada Allah untuk melawan Bani Israel? Ia berkata, Ya Tuhan, nabi-nabi-Mu sudah mereka bunuh, dan tempat-tempat kurban-Mu pun telah mereka robohkan. Tinggal aku seorang diri, dan nyawaku pun mereka tuntut. Tetapi apa yang kemudian diwahyukan Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan bagi diriku 7.000 orang yang tidak sujud menyembah Baal. Demikian jugalah, sekarang ini masih tinggal suatu sisa yang dipilih berdasarkan anugerah. Jika dikatakan berdasarkan anugerah, maka usaha manusia tidak lagi berlaku. Karena jika tidak demikian, maka anugerah itu bukan lagi anugerah. Kalau begitu, bagaimana? Bani Israel tidak memperoleh apa yang mereka cari. Sebagian kecil dari mereka, yaitu orang-orang pilihannya, telah memperolehnya. Tetapi hati dari sebagian lainnya telah dikeraskan, seperti telah tertulis. Allah membuat mereka tak sadar akan diri mereka. Mata mereka tidak melihat, dan telinga mereka tidak mendengar, bahkan sampai hari ini. Daud pun berkata, Biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, menjadi lubang dan pembalasan bagi mereka. Biarlah mata mereka menjadi kabur, sehingga mereka tidak dapat melihat, dan biarlah punggung mereka menjadi bungkuk selama-lamanya. Sebab itu aku bertanya, apakah mereka tersandung sehingga mereka jatuh untuk selamanya? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada orang-orang lain supaya Bani Israel menjadi cemburu. Jika pelanggaran mereka membuat seisi dunia menjadi kaya, dan kegagalan mereka membuat orang-orang lain menjadi kaya, maka terlebih lagi ketaatan mereka. Kepada kamu, hai orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel, aku berkata bahwa aku diutus sebagai rasul bagi orang-orang yang bukan Bani Israel, dan aku menganggap tugas pengabdian ini sebagai sesuatu yang agung. Karena jika sekiranya mungkin, aku ingin membangkitkan rasa cemburu dalam hati saudara-saudaraku sebangsa, sehingga aku dapat menyelamatkan beberapa orang dari antara mereka. Sebab, jika penolakan Allah atas mereka mendatangkan pendamaian bagi isi dunia, maka terlebih lagi jika mereka diterima kembali oleh Allah. Bukankah hal itu seperti hidup kembali dari kematian? Jika gumpalan pertama dari suatu adonan itu suci, maka semua adonan pun akan suci. Jika akar suatu pohon suci, maka demikian pulalah cabang-cabangnya. Akan tetapi, jika beberapa cabang dari pohon itu telah dipatahkan, dan kamu, sebagai pohon zaitun liar, telah dicangkokkan pada tempat mereka, sehingga kamu pun turut mendapat bagian dari akar pohon zaitun yang subur itu, maka jangan kamu memegahkan diri terhadap cabang-cabang lainnya. Seandainya kamu memegahkan diri juga, ingatlah bahwa bukan kamu yang menunjang akar, melainkan akarlah yang menunjang kamu. Bisa saja kamu berkata, cabang-cabang itu dipatahkan supaya aku dicangkokkan pada tempat mereka. Baiklah, sebenarnya mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu dapat tercacak di situ karena iman. Sebab itu, janganlah kamu sombong, melainkan takutlah. Karena jika Allah tidak menyayangkan cabang-cabang yang asli, maka kamu pun tidak akan disayangkannya. Lihatlah, Allah itu murah hati, tetapi juga keras. Ia keras terhadap orang-orang yang sudah jatuh, tetapi murah hati terhadap kamu selama kamu tetap tinggal di dalam kemurahannya. Sebab jika tidak, maka kamu akan dipotong juga. Sedangkan bagi Bani Israel, jika mereka tidak bersikeras dalam ketidakpercayaan mereka, maka mereka pun akan dicangkokkan kembali, karena Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali.
Sebab jika kamu telah dipotong dari pohon asalmu, yaitu pohon zaitun liar, lalu dicangkokkan pada pohon zaitun sejati yang berbeda dengan pohon asalmu, maka terlebih lagi cabang-cabang yang asli itu. Tentunya mereka dapat dicangkokkan kembali pada pohon asal mereka sendiri. Hai saudara-saudaraku, aku hendak memberitahukan kepadamu rahasia ini, supaya kamu tidak menganggap dirimu berbudi. Sebagian dari Bani Israel telah menjadi keras hatinya, tetapi hal ini hanya akan terjadi sampai jumlah orang-orang lain yang masuk menjadi genap. Kemudian seluruh Bani Israel akan diselamatkan, seperti telah tertulis, Dari Sion akan datang pembebas, dialah yang akan menjauhkan kefasikan dari Yakub. Demikianlah perjanjianku dengan mereka ketika aku menghapuskan dosa-dosa mereka. Sehubungan dengan Injil, memang Bani Israel adalah musuh Allah karena kamu. Tetapi sebagai bangsa pilihan, mereka adalah umat yang dikasihi Allah karena nenek moyang mereka. Sebab Allah tidak pernah menarik kembali karunia-Nya dan pilihannya. Sama seperti kamu dahulu durhaka kepada Allah, tetapi kemudian memperoleh belas kasihan karena kedurhakaan orang-orang Israel. Demikian jugalah mereka. Sekarang ini mereka durhaka, tetapi mereka pun akan memperoleh belas kasihan, karena belas kasihan yang telah kamu peroleh. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam kedurhakaan, supaya Ia dapat menunjukkan belas kasihan-Nya kepada mereka semua. Oh, betapa dalamnya kekayaan, hikmah, dan pengetahuan Allah. Sungguh, ketetapan-ketetapannya tak terselidiki, dan jalan-jalannya pun tak terselami. Siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus membalasnya? Karena segala sesuatu berasal dari Dia, melalui Dia, dan bagi Dia. Bagi Allah sajalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rum, pasal 12. Sebab itu, hai saudara-saudaraku, demi rahmat Allah, aku meminta supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai kurban yang hidup, yang suci, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Jangan hidup seperti orang-orang zaman sekarang ini, melainkan berubahlah berdasarkan pembaruan pikiranmu. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui dengan pasti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Atas dasar anugerah yang dikaruniakan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antaramu, jangan menilai dirimu lebih tinggi daripada sepatutnya, melainkan nilailah dirimu sewajarnya, sesuai dengan kadar iman yang diberikan Allah kepada kamu masing-masing. Karena sama seperti tubuh manusia terdiri dari banyak anggota dan tidak semua anggota sama tugasnya, demikian jugalah kita. Sekalipun banyak, kita merupakan satu tubuh di dalam Almasih, dan sebagai anggota tubuh yang berbeda-beda, kita semua saling memiliki. Kita mempunyai karunia yang berlainan, sesuai dengan anugerah-Nya yang diberikan kepada kita. Kalau kita dianugerahi karunia untuk bernubuat, hendaklah kita melakukannya sesuai dengan kadar iman kita. Kalau kita dianugerahi karunia untuk menolong orang lain, hendaklah kita melakukannya dengan setia. Orang yang dianugerahi karunia untuk mengajar, hendaklah ia mengajar dengan setia. Orang yang dianugerahi karunia untuk memberi nasihat, hendaklah ia memberi nasihat dengan setia. Orang yang dianugerahi karunia untuk membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain, hendaklah ia melakukannya dengan ikhlas. Orang yang dianugerahi karunia untuk memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Orang yang dianugerahi karunia untuk menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang gembira. Hendaklah kasihmu tidak pura-pura.
Bencilah apa yang jahat dan berpeganglah pada apa yang baik. Kasihilah seorang akan yang lain dengan kasih persaudaraan, dan hendaklah kamu saling mendahului dalam hal menunjukkan rasa hormat. Kerajinanmu janganlah kendor. Hendaklah ruhmu selalu bersemangat dan mengabdilah kepada Tuhan. Bergembiralah dalam pengharapan, tabahlah dalam kesusahan, dan tetaplah berdoa. Berilah pertolongan dalam mencukupkan kebutuhan orang-orang saleh, dan berusahalah untuk selalu memberikan tempat menumpang. Mohonkanlah berkah atas orang-orang yang menganiaya kamu. Mohonkanlah berkah dan jangan mengutuk. Bergembiralah dengan orang-orang yang bergembira, dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Hendaklah kamu satu hati antara satu dengan yang lain. Jangan tinggi hati, melainkan bergaullah dengan orang-orang yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Kejahatan jangan kamu balas dengan kejahatan. Usahakanlah agar kamu melakukan apa yang baik menurut pandangan semua orang. Jika mungkin, yaitu apabila bergantung kepadamu, hiduplah damai dengan semua orang. Hai saudara-saudara yang kukasihi, jangan berusaha mengadakan pembalasan, melainkan berilah tempat pada murka Allah. Karena mengenai hal itu telah tertulis, Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan membalasnya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika musuhmu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Sebab dengan berbuat demikian, kamu menimbun bara api di atas kepalanya. Jadi, janganlah kamu dikalahkan oleh yang jahat, melainkan kalahkanlah yang jahat itu dengan kebaikan. Rum pasal 13. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang berwenang, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Bahkan, pemerintah itu sendiri ditentukan oleh Allah. Sebab itu, setiap orang yang melawan pemerintah melanggar pula peraturan yang ditentukan oleh Allah, dan setiap orang yang melanggarnya mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Karena pemerintah itu menakutkan bagi orang yang melakukan kejahatan, tetapi tidak demikian bagi orang yang melakukan kebaikan. Inginkah kamu bebas dari rasa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah baik, maka kamu akan menerima pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba yang dipercaya oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Tetapi jika kamu berbuat jahat, kamu harus takut kepadanya, karena pedang yang disandangnya bukanlah sesuatu yang tidak ada gunanya. Pemerintah adalah hamba yang ditetapkan Allah untuk menjatuhkan murkanya atas setiap orang yang melakukan kejahatan. Sebab itu sudah seharusnya lah kamu tunduk, bukan saja karena kamu takut akan murka Allah, melainkan juga demi suara hati nuranimu. Itulah juga sebabnya mengapa kamu harus membayar pajak. Sebab pemerintah adalah pegawai-pegawai yang dipercaya oleh Allah untuk mengurus pekerjaan itu. Jadi, bayarlah apa yang seharusnya kamu bayar kepada semua pihak, yaitu pajak kepada pihak yang patut menerima pajak, cukai kepada pihak yang patut menerima cukai. Takutlah terhadap orang yang patut kamu takuti, dan hormatilah orang yang patut kamu hormati. Kepada siapa juga, jangan berutang apapun selain utang kasih antara satu dengan yang lain. Karena siapa mengasihi orang lain, ia sudah menggenapi hukum Taurat. Sebab perintah, Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain, dan semua perintah lainnya telah tercakup dalam perintah ini. kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Sebab itu, kasih merupakan kegenapan hukum Taurat. Selain itu, kamu tahu bahwa sudah waktunya bagimu saat ini untuk bangun dari tidur.
Karena sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada dahulu, pada waktu kita baru percaya. Malam hampir berlalu dan siang hampir tiba. Sebab itu hendaklah kita meninggalkan segala perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hendaklah kita hidup dengan tingkah laku yang pantas, seperti yang dilakukan orang-orang pada siang hari. Jangan hidup berpesta pora atau mabuk. Jangan hidup dalam persundalan atau percabulan, dan jangan bertengkar atau iri hati. Tetapi kenakanlah Isa Almasih, junjungan kita yang ilahi, sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan hidup dalam keduniawian untuk memuaskan keinginan-keinginannya. Rum pasal 14. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperselisihkan apa yang menjadi pemikiran-pemikirannya. Ada orang yang percaya bahwa ia boleh makan semua jenis makanan, tetapi ada juga orang yang lemah imannya dan hanya makan sayur-sayuran. Meskipun begitu, orang yang makan semua jenis makanan jangan merendahkan orang yang memantangkan makanan tertentu, dan orang yang memantangkan makanan tertentu jangan menghakimi orang yang makan semua jenis makanan, karena Allah telah menerima dia. Siapakah kamu sehingga kamu berani menghakimi hamba orang lain? Apakah ia berdiri atau jatuh, tuannya lah yang berhak menanganinya, dan ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa membuatnya tetap berdiri. Selain itu, ada pula orang yang lebih mengindahkan hari tertentu daripada hari lainnya, sementara orang lain menganggap semua hari sama indahnya. Hendaklah masing-masing orang menetapkan keputusan bagi dirinya sendiri sesuai dengan kata hatinya. Orang yang menganggap istimewa hari-hari tertentu melakukan hal itu untuk menghormati Tuhan. Orang yang makan semua jenis makanan melakukan hal itu untuk menghormati Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan orang yang memantangkan makanan tertentu melakukan hal itu untuk menghormati Tuhan juga, serta mengucap syukur kepada Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup bagi diri sendiri, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mati bagi diri sendiri. Jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan juga. Jadi, baik ketika kita masih hidup maupun setelah kita mati, Tuhanlah yang memiliki kita. Karena untuk itulah Almasih mati dan hidup kembali, yaitu supaya ia menjadi junjungan yang ilahi, baik atas orang-orang yang sudah mati maupun yang masih hidup. Mengapa kamu menghakimi saudaramu? Atau mengapa kamu merendahkan saudaramu? Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah, sebab telah tertulis, Demikianlah firman Tuhan, demi hidupku, setiap orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan setiap mulut akan memuliakan Allah. Jadi, kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan diri kita sendiri kepada Allah. Sebab itu, jangan lagi kita saling menghakimi. Lebih baik kamu memutuskan bahwa kamu tidak akan pernah membuat saudaramu tersandung atau terjatuh. Di dalam Isa, junjungan kita yang ilahi, aku tahu dan yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang najis. Akan tetapi, sesuatu menjadi najis bagi seseorang jika ia menganggapnya najis. Jika saudaramu bersusah hati karena apa yang kamu makan, maka kamu tidak lagi hidup menurut kasih. Janganlah kamu membuat orang hancur karena makananmu, sebab Almasih telah mati baginya. Jangan sampai apa yang baik bagi dirimu menjadi sesuatu yang menimbulkan hujahan. Karena kerajaan Allah bukanlah urusan mengenai makanan atau minuman, melainkan melakukan apa yang benar, yang mendatangkan kesejahteraan serta kegembiraan di dalam Ruh Allah. Orang yang mengabdi kepada Almasih dengan cara demikian
berkenan di hati Allah, dan dihargai oleh manusia. Karena itu, marilah kita mengejar hal-hal yang mendatangkan sejahtera dan yang berfaedah untuk saling membangun. Janganlah kamu merusak rencana Allah hanya karena makanan. Semua makanan memang suci, tetapi seseorang dipandang bersalah kalau melalui apa yang dimakannya, orang lain menjadi tersandung. Sebaiknya kamu tidak makan daging atau minum anggur atau apa saja yang dapat melemahkan saudaramu. Apa yang kamu imani, imanilah secara pribadi di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang diimaninya benar. Tetapi setiap orang yang makan sesuatu dengan sikap ragu-ragu, ia bersalah, sebab tindakannya tidak bersumber pada iman. Jadi, segala sesuatu yang tidak bersumber pada iman adalah dosa. Rum pasal 15. Kita yang kuat harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita menyukakan diri kita sendiri. Kita masing-masing harus menyukakan sesama kita demi kebaikannya, supaya ia dibangun. Al-Masih pun tidak menyukakan dirinya sendiri, melainkan seperti telah tertulis, Segala cercaan dari orang-orang yang mencerca Engkau telah menimpa aku. segala sesuatu yang dituliskan pada masa lampau memang ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita memperoleh pengharapan dari ketekunan serta penghiburan yang terkandung dalam tulisan-tulisan itu. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, menganugerahkan kesehatian di antara kamu sesuai dengan kehendak Isa Al-Masih, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah, Sang Bapa dari junjungan kita yang ilahi, Isa Al-Masih. Sebab itu sambutlah seorang akan yang lain, sama seperti Al-Masih telah menyambut kamu untuk kemuliaan Allah. Maksud dari perkataanku itu ialah bahwa untuk menunjukkan kebenaran Allah, Al-Masih telah menjadi hamba bagi orang-orang yang berkitan, supaya janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita diteguhkan, dan supaya orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel pun dapat memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti telah tertulis. Itulah sebabnya aku akan memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa lain dan menyanyikan pujian bagi namamu. Selanjutnya dikatakan juga, Hai bangsa-bangsa, bergembiralah bersama umat-Nya. kemudian, Hai semua bangsa, pujilah Tuhan, hendaklah semua orang memuji Dia. Yesaya pun menyampaikan, Akan ada tunas dari Isai, dan dialah yang akan bangkit untuk memerintah semua bangsa. Kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harap. kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala kegembiraan dan sejahtera dalam imanmu, sehingga oleh kekuatan Ruh Allah yang Maha Suci, kamu berkelimpahan di dalam pengharapan. Hai saudara-saudaraku, mengenai kamu, aku yakin bahwa kamu penuh dengan kebaikan dan rupa-rupa pengetahuan. Selain itu, kamu pun mampu untuk saling menasihati. Meskipun begitu, tentang beberapa hal aku telah menulis dengan tegas kepadamu untuk mengingatkan kamu. Karena Allah telah mengaruniakan kepadaku anugerah untuk menjadi hamba Isa Al-Masih bagi orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel. Aku bertindak sebagai imam bagi Injil dari Allah, agar orang-orang lain dapat menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah, serta disucikan oleh Ruh Allah. Sebab itu, dalam Isa Al-Masih, aku merasa dapat bermegah atas hal-hal yang telah dikerjakan bagi Allah. Aku tidak berani berbicara tentang sesuatu yang lain selain dari apa yang telah dilakukan oleh Al-Masih melalui diriku, yaitu menuntun orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel pada ketaatan, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
dengan kuasa tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat, serta dengan kekuatan Ruh Allah. Aku sudah memberitakan Injil Al-Masih mulai dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Aku memang berkehendak memberitakan Injil di tempat-tempat di mana nama Al-Masih belum disebut-sebut orang, supaya aku tidak membangun di atas alas yang telah diletakkan oleh orang lain, seperti telah tertulis. Orang-orang yang belum pernah mendapat kabar tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan memahaminya. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk datang ke tempatmu. Tetapi sekarang ini, karena sudah tidak ada lagi tempat bagiku di wilayah ini, dan karena sudah beberapa tahun lamanya aku berkeinginan untuk datang ke tempatmu, aku berharap dapat singgah ke tempatmu ketika aku pergi ke negeri Spanyol dan bertemu denganmu. Aku pun berharap supaya kamu mau menolong aku dalam melanjutkan perjalananku ke sana, setelah aku sejenak menikmati kunjunganku di tengah-tengah kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke kota Yerusalem untuk mengantarkan bantuan bagi orang-orang saleh. Karena orang-orang Makedonia dan Akaya telah berketetapan untuk turut mengambil bagian dalam membantu orang-orang saleh yang miskin di Yerusalem. Hal itu mereka lakukan dengan senang hati, bahkan mereka menganggapnya sebagai suatu kewajiban. Karena jika orang-orang lain sudah mendapat bagian bersama-sama dengan Bani Israel dalam hal-hal rohani, maka sudah menjadi suatu keharusanlah bagi mereka untuk membantu Bani Israel dalam hal-hal lahiriah. Setelah aku menyelesaikan tugas ini dan menyerahkan kepada mereka apa yang sudah dikumpulkan, aku akan berlayar ke negeri Spanyol dan singgah di tempatmu. Aku yakin bahwa apabila aku datang ke tempatmu, aku akan datang dengan berkah Al-Masih yang berlimpah. Hai saudara-saudaraku, aku meminta kepadamu demi Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi, dan demi kasih yang berasal dari Ruh Allah, berjuanglah bersama-sama dengan aku di dalam doa kepada Allah bagi diriku, supaya aku terhindar dari orang-orang yang tidak percaya di wilayah Yudea, dan supaya bantuan yang kuantarkan ke Yerusalem ini disambut dengan baik oleh orang-orang saleh di sana. Selain itu, supaya insya Allah aku sampai ke tempatmu dengan gembira dan dapat melepas lelah di tengah-tengah kamu. Allah sumber sejahtera menyertai kamu semua. Amin. Rum pasal 16. Aku percayakan kepadamu Febe, saudari kita, seorang abdi umat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia di dalam Tuhan, sebagaimana layaknya dilakukan di antara orang-orang saleh, dan supaya kamu menolongnya apabila ia membutuhkan pertolonganmu, karena ia telah menolong banyak orang, termasuk juga aku. Sampaikanlah salamku kepada Priskila dan Akila, teman-teman sekerjaku di dalam Isa Al-Masih. Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untukku. Bukan aku saja yang berterima kasih kepada mereka, melainkan juga semua jemaah dari orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel. Salam juga kepada jemaah yang berhimpun di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, orang pertama yang menjadi percaya kepada Al-Masih di Asia. Salam kepada Maryam yang sudah sangat berjerih lelah untuk kamu. Salam kepada Adronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa dan teman-temanku dalam penjara. Mereka adalah orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah lebih dahulu menerima Al-Masih sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Al-Masih, dan juga kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang terbukti tetap setia di dalam Al-Masih. Salam kepada seisi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, saudaraku sebangsa. Salam kepada seisi rumah Narkisus yang tinggal di dalam Tuhan.
Sampaikanlah salam kepada Trifena dan Trifosa yang telah berjerih lelah dalam Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang juga telah berjerih lelah di dalam Tuhan. Salam kepada Rufus, hamba yang terpilih di dalam Tuhan, dan salam juga kepada ibunya, yang menjadi ibu juga bagiku. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan juga kepada saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya yang perempuan Olimpas, serta kepada semua orang saleh yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamanlah dengan cium yang suci. Semua jemaah Al-Masih pun menyampaikan salam kepadamu. Hai saudara-saudaraku, aku meminta kepadamu supaya kamu berhati-hati terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan menyesatkan orang dari ajaran yang telah kamu pelajari. Palingkanlah dirimu dari mereka, karena orang-orang seperti itu bukanlah hamba Al-Masih junjungan kita yang ilahi, melainkan hamba dari hawa nafsu mereka sendiri. Mereka menipu orang-orang yang tulus hati dengan kata-kata yang muluk-muluk dan manis didengar. Ketaatanmu sudah diketahui oleh semua orang. Sebab itu aku bergembira atas kamu. Aku menghendaki supaya kamu bijak dalam hal yang baik dan bersih dari hal yang jahat. Allah sumber sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Isa Al-Masih junjungan kita yang ilahi menyertai kamu semua. Timotius, teman sekerjaku, menyampaikan salam kepadamu. Demikian pula Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Aku Tertius, yang menulis surat ini, juga menyampaikan salam kepadamu di dalam Tuhan. Gaius, yang memberi tempat bagiku untuk menumpang, serta semua jemaah yang berhimpun di rumahnya, menyampaikan salam kepadamu. Salam juga dari Erastus, bendahara negeri, dan Quartus, saudara kita. Anugerah Isa Al-Masih junjungan kita yang ilahi menyertai kamu semua. Ia berkuasa membuat kamu tetap teguh, sesuai dengan Injil yang kuajarkan, dan pemberitaan mengenai Isa Al-Masih, serta sejalan dengan penyataan rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang sudah dinyatakan. Sesuai dengan perintah Allah yang kekal, hal itu disampaikan melalui tulisan-tulisan para nabi, supaya semua suku bangsa dituntun kepada ketaatan iman. Dialah Allah, satu-satunya Tuhan yang penuh hikmah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya melalui Isa Al-Masih. Amin.